Kayak biasalah, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa mampir ke TikTok kami, karena di situ kami ada posting mengenai anime, light novel, dan manga tentunya Kima. Oke lah, nggak usah banyak bacot, kita langsung gas aja lah ke pembahasannya. Nah, di pembahasan sebelumnya itu Kima, kita diceritakan lah soal Masachika yang kena mental parah. Ya cuman nggak kena mental ya kan, semua keluarga Suo lagi berkumpul di sekolahnya. Ia di situ jumpa ibunya yang masih mesra sama ayahnya. Dan yang paling parahnya, ia jumpa lagi sama kakeknya dari Suo. Yap, abis lah kena goreng sih Masachika ini waktu itu Kima. Sementara Alia kayak biasalah setelan pabrik Kima, masih ngambek sesuai ekspektasi kita. Ya nggak ngarep lebih lah aku sama si kawan ini udah. Nah, itulah ringkasan singkat mengenai akhir dari part satunya waktu itu Kima. Sekarang kita langsung aja lah masuk ngebahas chapter 3-nya. Nah, dilanjutkan saat Masachika menerima panggilan dari Nonoa. Masachika yang berada di kelas terpaksa harus pergi ke suatu tempat sesuai dengan arahan Nonoa. Ia pergi ke ruangan ekstra di ujung koridor yang dimana di situ adalah spot untuk ngobrol dan bisa ngeliat dari atas gitulah Kima kalau ada orang yang datang nantinya. Nah, Masachika pun segera ke situ. Kemudian menaiki tangga ke atas dan berjumpa dengan Nonoa. Di sini Masachika langsung menyapa ringan dan Nonoa dengan lesu membalas sapaannya. Masachika pun langsung to the point lah, nanya apa urusan Nonoa manggil dia ke sini. Namun gak disangka Kima, Nonoa di sini ternyata hanya ingin curhat. Masachika pun melonggarkan kewaspadaannya dan mulai mendengarkan curhatan Nonoa. Nonoa di sini simpelnya cuman ngerasa sedikit kesepian lah Kima, karena sahabatnya satu-satunya yaitu si Sayaka sekarang udah dekat sama sahabat Masachika yaitu si Takeshi. Jadinya adalah beberapa momen di mana Sayaka terlalu fokus sama si Takeshi dan Nonoa jadi sedikit kesepian. Yap, jadi nyamuk lah si kawan ini. Cuman di sini Nonoa kayak nggak ada niat buruk gitu lah Kima. Dia cuma mau curhat supaya perasaannya jadi lega lagi. Mendengar itu pun Masachika nggak ada ngomong apa-apa dan hanya diam sebagai pendengar yang baik. Nah, setelah sesi curhat selesai, Nonoa berkata terima kasih kepada Masachika dan menawarkan hadiah karena sudah mau mendengarkannya. Di sini, Nonoa langsung mengangkat roknya yang pendek tersebut dan nampaklah Kima pansu milik Nonoa. Nonoa dengan wajah datar berkata kalau hari ini ia sedang memakai pansu tea bag. Yap, kalian google aja lah Kima kalau kalian nggak tahu apa itu tea bag. Nah, Masachika pun sedikit terkejut namun tidak terlalu tertarik. Nonoa seketika sadar kalau Masachika dari awal ialah seorang maniak tete, bukan fantat. Jadinya Nonoa pun sekali lagi nawarkan untuk ngasih tunjuk bagian atasnya, namun Masachika menolak halus. Nonoa pun tertawa kecil, seakan keresahan hatinya sudah perlahan hilang. Melihat itu, Masachika pun ikut lega dan mereka pun berpisah Kima. Wanjay, sumpah Kima, ini kalau kalian tengok versi unsensornya, ngeri kali cuy. Aku jadi Masachika udahlah, bagus belok laku ke Nonoa. Kapan lagi cuy ya kan, ada cewek yang to the point kayak gini. Gak drama, pengertian sama kebutuhan cowok, ditambah muka datarnya itu men. Udah kayak karakter hentong yang kena NTR terus kena mental ya kan. Kima lah kok hafal pula lagu. Nah, lanjutlah Kima. Setelah kepergian Masachika, Nonoa yang masih di situ ternyata menyadari ada kehadiran orang lain. Yep, ternyata dari lantai atas mereka ada Ayano yang dari tadi menguping pembicaraan. Ayano pun segera turun dan meminta maaf kepada Nonoa karena gak sengaja nguping. Nah, di sini Nonoa tiba-tiba kumat lagi Kima. Sifat aslinya yaitu licik dan manipulatif seakan kambuh lagi. Ia menyadari kalau Ayano sedang ada masalah dengan Masachika dan memutuskan untuk ikut campur akan hal itu. Di sini karena terpengaruh oleh rayuan Nonoa, Ayano malah membeberkan masalah keluarga Suo yang dihadapi Masachika dan Yuki kepada Nonoa. Ayano bilang dia sebenarnya itu pengen Masachika balik lagi ke keluarga Suo. Nah, entah kenapa mendengar itu si Nonoa ini jadi semangat lah Kima. Aku sendiri nggak tahu lah apa yang direncanakan si kawan ini. Ia pun langsung merayu Ayano dan menawarkan dirinya sebagai partner dalam hal ini. Ayano yang udah terpengaruh dan emang mentalnya pun lagi down lah, jadinya ia pun langsung mengiyakan hal tersebut. Yap, Nonoa bisa dibilang sekarang jadi punya kendali lah atas Ayano Kima. Dan kemungkinan si Nonoa ini nantinya akan ngasih percikan masalah ke depannya. Ya, kita lihat lah Kima. Nah, lanjut setelah bel istirahat kedua. Di sini baik Masachika dan Alia baru aja mau pergi ke ruang OSIS Kima. Tiba-tiba mereka mendapatkan pesan. Masachika dapat pesan dari Ayano dan ngajak jumpa di suatu tempat. Sedangkan di sisi lain, Alia juga dapat pesan tapi dari Nonoa dan ngajak jumpa juga di suatu tempat. Yap, gak butuh waktu lama lah Kima, udah beraksi lah si Nonoa ini. Masachika dan Alia pun langsung berpisah halus karena tidak ingin saling tahu kalau mereka ada perjumpaan rahasia. Nah, dimulai dari Masachika yang menjumpai Ayano di gedung lain. Di sini Ayano langsung sujud minta maaf sama Masachika mengenai festival olahraga waktu itu.
Sedangkan Masachika kembali berkata kalau ia tidak pernah marah sama Ayano, karena dari awal ia sendiri yang nyuruh Ayano untuk selalu memihak kepada Yuki. Mendengar itu pun Ayano sedikit tenang, namun masih merasa sedikit bersalah. Ayano kemudian bertanya bagaimana perasaan Masachika terhadap Yuki sekarang. Masachika pun menjawab kalau Yuki tetaplah orang yang paling ia sayangi sampai kapanpun dan apapun yang terjadi. Nah, tepat nih Kima, setelah Masachika berkata demikian, ternyata Alia tiba-tiba datang ke tempat itu juga dan ngedengar dari kejauhan. Yap, ternyata si Nonoa ini sengaja nge-set up momen tersebut untuk orang ini bertiga. Mendengar kalimat Masachika yang tadi, Alia sebagai gadis yang baru aja sadar akan perasaannya seketika hancur berkeping-keping. Ia kena mental parah dan emosinya tidak terkontrol. Alia pun seketika berlari menjauh dan mendapati Nonoa yang seakan baru aja mau ke sana. Nonoa pun di sini langsung berlagak nggak tahu lah Kima dan nanya apa yang terjadi. Alia pun yang udah terlanjur kena mental nggak bisa berpikir jernih lagi dan langsung lari Kima. Nonoa yang melihat itu pun seakan tersenyum tipis karena jebakannya sudah berhasil. Oke lah, sekarang kita langsung masuk ke chapter 4-nya Kima. Nah, dilanjutkan dengan kejadian yang tadi. Alia yang udah kena mental parah disusul langsung oleh Nonoa. Nonoa dengan topeng sok perhatiannya langsung membawa Alia ke UKS karena baik mental dan visi Alia udah sama-sama lemah. Alia pun berbaring tak berdaya di kasur UKS sambil teringat akan kejadian tadi. Pernyataan Masachika tentang perasaannya terhadap Yuki tadi masih menghantui pikiran Alia. Alia seakan tersadar dan dipaksa kalau ia harus menerima fakta bahwa Masachika memang mencintai Yuki. Nah, yang pauknya di sini Kima, si Alia ini malah berspekulasi kalau Masachika dan Yuki sebenarnya ialah pasangan dulunya yang terpaksa berpisah karena status keluarga yang berbeda. Permainan musik perjumpaan Masachika dengan ibu Yuki waktu itu, yang dimana ya ibu Masachika juga itu ya kan. Kemudian juga tatapan Masachika kepada Yuki pas ditenda OSIS waktu itu, dan sekarang pengakuan cinta Masachika tadi membuat Alia seakan sudah mendapatkan bukti yang sangat kuat. Alia tersadar, lebih tepatnya kesalahpahaman dia makin besar lah di sini Kima. Ia merasa kalau dari awal emang gak ada tempat lah untuknya di antara mereka berdua. Alia pun memegang dadanya sambil merasakan sakit luar biasa. Bibirnya secara natural terus menggumam nama Masachika, seakan dia tidak sudi melihat Masachika dengan gadis lain. Namun apa yang bisa dibuat ya kan Kima? Fakta pahit tersebut diketahui oleh Alia tepat di saat perasaannya terhadap Masachika udah terlalu dalam. Nah, di sisi lain, Nonoa yang duduk di balik gorden mulai merasa kebosanan. Ia bosan dengan ekspresi Alia yang terbilang sangat lemah dan tidak bisa menggoyangkan dirinya yang datar tersebut. Nonoa di sini berharap Kima kalau ia bisa mendapatkan pertunjukan yang bagus supaya dirinya bisa merasakan gejolak baru yang bisa merubah ekspresi datarnya. Namun ternyata penderitaan Alia belum cukup untuknya. Pas pula Kima, Nonoa di sini tiba-tiba menerima pesan dari Sayaka dan seketika itu juga ia langsung semangat lagi. Yap, kesepian yang dirasakan Nonoa seakan pulih setelah mendengar pesan dari Sayaka. Tanpa merasa bersalah sudah menjebak dua orang, Nonoa dengan bersenandung ria pergi keluar UKS untuk menemui Sayaka. Yap, rada setan juga lontai yang satu ini Kima. Baru aja kupuji tadi ya kan. Nah, sekarang kita pindah dulu lah Kima ke perspektifnya Masachika. Di sini Masachika udah berada di ruang OSIS yang dimana ia tak kunjung juga menemukan Alia. Masachika pun langsung khawatir. Ia pun segera pergi untuk mencari Alia. Nah, namun begitu keluar dari ruang OSIS, Masachika berjumpa dengan rivalnya di pertandingan piano waktu itu Kima, yaitu si Yuso. Nah, di sini si Yuso ini masih sama kayak dulu, suka nyindir dan rada buat emosi lah. Namun setelah kekalahan waktu itu, dia nggak mau lagi lah buat yang aneh-aneh kepada Masachika. Nah, di sini entah kenapa si Yuso ini sadar kalau Masachika lagi nyari Alia. Dengan senyum sinisnya, Yuso berkata kalau Alia tadi pergi ke UKS bersama dengan Nonoa. Mendengar itu, Masachika pun langsung heran kenapa bisa ada Nonoa di situ. Namun hal itu langsung diperjelas oleh Yuso. Ia melanjutkan kalau Masachika sebaiknya jangan pernah menganggap Nonoa itu sebagai sekutu apalagi kawan. Nah, setelah mendengar itu, Masachika di sini malah emosi Kima. Dia ngiranya si Nonoa itu udah berubah. Namun Yuso kembali menepis dan berkata kalau itulah kelemahan Masachika yang selalu terlena dengan kebaikan orang lain. Sampai Masachika nggak sadar kalau kadang kebaikan orang lain itu bisa jadi tipu muslihat demi melancarkan serangan berikutnya. Nah, setelah mendengar itu, Masachika pun seakan masih menolak percaya dan langsung lari pergi ke UKS. Sesampainya di depan UKS, Masachika seketika terotak lagi dengan teguran dari Yuso tadi Kima. Ia betul-betul nggak habis pikir lah kalau sempat Nonoa emang dalang dibalik semua ini. Namun mengesampingkan itu, Masachika lebih fokus dengan keadaan Alia yang sekarang. Ia pun segera masuk dan mendapati Alia yang tengah berbaring di kasur sambil menyelimuti sekujur tubuhnya. Masachika pun menyapa panik Alia karena khawatir.
Nah, mendengar suara Masachika, Alia awalnya makin tertekan. Namun lama-kelamaan, melihat Masachika yang gak tahu mengenai situasi sebenarnya, malah membuat Alia menjadi terkekeh. Perasaan gusar yang dirasakan Alia tadi seketika hilang sementara, karena ngelihat Masachika kepanikan. Nah, tiba-tiba Alia langsung bangun dan menarik Masachika naik ke kasur. Ia kemudian menutupi mereka berdua dengan selimut, seakan ingin melakukan obrolan rahasia. Alia pun hanya tertawa kecil sambil berkata dalam bahasa Rusianya kalau ia mencintai Masachika. Alia sadar kalau pengakuan tersebut sudah tidak ada lagi artinya. Namun entah kenapa, itu seakan membuatnya siap jika suatu saat ia harus berpisah dengan Masachika. Oke lah Kimak, sekian pembahasan part 2-nya. Yap, dengan adanya Nonoa, setidaknya jalan cerita jadi rada seru lah Kimak. Jadi ya, nggak bisa lah aku benci sama dia, jujur aja lah Kimak. Daripada ceritanya mutar-mutar, flat terus ya kan. Bagus dikasih percikan sedikit lah biar maju orang ini dua. Nah, sekianlah pembahasan kali ini Kimak. Jangan lupa like, komen, subscribe, and goodbye Kimak.